Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman pemirsa bersama kita dalam podcast Tisda Lampung Tengah. Nah, untuk edisi kali ini kita menghadirkan narasumber yang sedikit agak unik teman-teman, yang berbeda dari yang lainnya. Karena untuk edisi kali ini kita menghadirkan dua narasumber yang mana statusnya kakak adik kandung dan kembar. Dan sama-sama punya ciri khas yakni punya suara emas. Nah, yang lebih spesialnya lagi, dua narasumber ini adalah lulusan dari Tisda Lampung Tengah angkatan wisuda kedua. Berarti kurang lebih masih 1 tahun inilah mereka lulus. Nanti akan kita tanya lebih dalam lagi. Mungkin untuk tahap pertama kita akan pengen tahu nih namanya siapa sih mereka. Selamat malam Mbak Rohma dan Husna. Ini Rohma yang mana? Selamat malam. Oke, Husna yang ini. Iya. Oke, mungkin bisa sapa dulu para pemirsa melalui perkenalan, kemudian identitas pribadi. Silakan. Hai, kenalkan nama saya Latifatul Husna, biasa Oke. dipanggil Husna. Dan saya Lutfiatul Rohma, sering dipanggil Rohma. Lut Rohma. Rohma, oke. Rohma, bisa dipanggil Rohma. Oke. Asalnya dari mana? Asal kami dari Metro Metro. Utara. Ya. Oh, Metro Utara itu di daerah Purwoadi bukan? Bukan, Oh, bukan. Karangrejo. Karangrejo. Oh, oke. Nggak begitu jauh lah ya kalau misalkan mondok di Darussawaah. Enggak, cuman 45 menit. 40. Setengah jam lah ya. Berarti sering pulang. ya. Sering banget. Sering banget kok. Oke. Nah, jadi teman-teman, dua narasumber ini punya satu ciri khas, yang mana keduanya ini punya suara emas dan sudah diundang kemana-mana. Nah, mungkin akan kita tanyakan nih bagaimana latar belakangnya, bagaimana sejarahnya kok, kenapa mereka berdua ini tahu dan punya suara sebegitu emasnya. Karena gini teman-teman, iya. Mau disuruh kiro, mau disuruh sholawatan, mau disuruh nyanyi-nyanyi lagu band pun semuanya oke. Nah, nanti bisalah kita tester sedikit. Mungkin kita masuk pada tahap pertanyaan pertama ya, Mbak Rohma dan Mbak Husna. Ya. Dulu itu awal mulanya gimana sih? Kok bisa sampai detik ini punya suara sebagus itu? Apakah dulu itu nggak sadar tiba-tiba punya suara bagus, ataukah memang ikut kelas vokal? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya nggak terlalu bagus ya, biasa aja. Jangan Masih ada gitulah. yang lebih bagus. Karena masih ada yang Oke. Iya. Kamu dulu. Kalau dari rumah sebenarnya Malah belum tahu kalau kita itu suaranya bagus. nggak ada olahan vokal juga, nggak dilatih juga. Tahu-tahu ya di pondok Di pondok. katanya suaranya bagus. Tapi memang dari orang tua itu sewaktu kita kecil kan kita malah nggak tahu ada lagu-lagu pop, lagu itu nggak. Tapi sering didengerin sama lagu-lagu yang sholawat. Salawat. Oh, Langitan, Masya langitan Allah. Terus ketika berangkat di pondok, kita kan sering kayak Kalau nyapu nyanyi. sholawatan, Nyanyi, oke. Cuman Pokoknya kalau sholawatan. anak baru kan bingung, nggak nyanyi tapi pengen nyanyi. Pengen nyanyi. Pokoknya Jadi mulutnya habis itu, gatel lah. Habis itu kita dapat 3 hari, 4 hari. Kata teman-teman suaranya bagus, padahal menurut kita ya biasa aja. Oke. Terus di Darussawaah ini pernah ada suatu ajang pencarian vokal. Terus kita Wah. waktu itu nggak berminat, malah nggak berminat daftar. Kita itu daftarnya malah didaftarin sama teman. Didaftarin sama teman ini, dia ini daftar, kita didaftarin juga. Terus waktu hari hanya ya kita datang. Niatnya cuma nonton aja. Karena mau nonton aja, tapi karena namanya dipanggil, ya udahlah kita maju aja. Padahal waktu itu daftar lagunya kita nggak tahu. Terus ya Sikol kita juga belum tahu. Belum tahu. Cuman memang pernah dengar. Nah waktu itu pertama kali mondok, lagu yang lagi kita ajarin Sidina Nabi. Sidina Nabi lagi hits lah ya di mana di saat itu. Lagu pertama yang kita bisa di pondok itu lagu Sidina Nabi. Terus habis itu kita masuk panggung, kita bilang di mic,
Kita Kalau nggak nyanyi Sidra Nabi boleh. terus katanya boleh. Sepolos itu ya. Iya. Terus kata jurinya, Iya nggak "Iya, apa-apa, Nggak apa-apa. Alah Sidra Nabi. Yang maju pertama Mbak Husna dulu. Husna, oke. Terus yang kedua baru aku bilang lagi, aku Sidra Nabi juga ya. Oh, nggak maju bareng. Enggak, Sendiri-sendiri. Oh, satu-satu. sendiri-sendiri. Terus Oh, alah. selesai hari itu besoknya pengumuman itu malah kita dapat, teman kita itu nggak dapat. Dari situ mulai dari karena lombanya itu satu yayasan gitu, akhirnya satu yayasan tahu kalau di Pondok Darus Syafa'ah ini ada yang namanya Mbak Kembar, Suaranya bagus. Masya Allah. Gitu, terkenalnya Oke. gitu. Terus sebenarnya biasa aja ya gitu pertamanya gitu. Memang semua orang-orang kalau punya kelebihan suka bilang biasa aja. Enggak. Iya, termasuk Ariel Peter Pan pun mengakui kalau suaranya biasa aja. Biasa aja. Vokalis siapa ya misalkan Dewa 19 biasa aja. Sekelas Ahmad Dhani bilangnya biasa aja. Ya maksudnya biasa bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau di pondok oke lah kelihatan bagus kayaknya. Tapi kalau keluar Ya ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Tapi enggak kayaknya. Karena kalau misalkan anak orang-orang di desa itu kalau misalkan ada agenda apapun yang ngundangnya anak pondok kok. Iya, Karena jadi susah kalau misalkan nyari orang-orang ataupun anak-anak yang suaranya emas, nyari di sekelas TPA itu susah mereka. Iya. Pasti sering diundang kemana-mana kan, misalkan disuruh kiro, terus Ya, melantunkan sholawat, hadroh dan lain-lain pernah, ya jelas sering lah. Oke. Nah, menarik ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke tahap pertanyaan berikutnya ya, Iya, boleh ya? boleh. Oke. boleh. Tanya aja semuanya. Oke. Setelah itu kan terkenal nih ya, Mbak Kembar satu yayasan terkenal. Pernah ngerasain capek padatnya diundang nggak sih? Disuruh ke sana, disuruh misi ini, disuruh ngelatih, disuruh buka kelas vokal di pondok dan lain sebagainya. Kan biasanya kalau ada santri yang punya kualitas SDM bagus kan selalu dipergunakan, dimanfaatkan lah. Itu pernah merasakan masa-masa itu nggak? Ya pasti Jujur, pernah. sebenarnya jujurnya nggak tahu memang takdirnya suruh di situ ya mungkin. Jadi awal mondok udah kayak seolah-olah kita dihadapkan dengan dah kamu di sini aja. Jadi memang cobaannya itu dari ngajinya terus suruh ngelatih, suruh kita hafalan. Lebih lomba. fokus ke Lomba, gitu-gitu. wow. Nah, memang Oke. dari awal mondo itu langsung ngarahnya ke situ. Cobaannya banget, udah hafalan marah sana sini, jangan Oke, sini, oke. sana sini. Jadi awalnya dulu kita memang di sini tuh ada kayak apa ya, kayak ekskul vokal. Terus Ekskul kita vokal, oke. dari kita menang itu kita ikut ekskul vokal itu. Terus karena kita masih kecil, terus antara yang kakak-kakak yang lain itu lebih besar, tapi kayak kualitas apa kayak lebih bisanya kita Lebih itu bisa. akhirnya kita yang ngajarin ya dia yang Wah, ngajarin. itu kelas berapa sih? Kelas 1 Satu SMP. SMP. Ya Udah Allah. suruh, jadi Dari SMP itu udah ngajarin. ngajarin kayak kakak-kakak yang lebih senior gitu. Ya sebenarnya ya nggak enak tapi ya gimana. Terus dari situ kita kayak punya keinginan ini yang bisa, jangan harus kita harus punya generasi selanjutnya. Generasi, betul. Terus kita di tahun kedua kita udah mulai agak bisa. Kita itu sebenarnya belum terlalu bisa. Di 3 tahun kita sangat mendalami bidang suara. Dan suara di ekskul vokal itu dulu itu yang megang itu Pak Ali Hufron. Oh iya, Pak Ali Hufron alumni. Terus awal itu ini jadi suara 1, jadi suara 2. Oh nanti bisa lah ya kita coba dengerin ya. Boleh. Tapi prosesnya ya teman-teman, ini buat yang maksudnya pengen suaranya bagus. Suara itu sebenarnya suara jelek itu kalau terus diolah. sebenarnya bisa enak. bagus. Bisa bagus. Oh. Dulu suaranya aku sendiri nggak yang langsung bagus. Yang langsung bagus memang Memang kalau dari Husna. kecil, Husna Dari ini kecil. suaranya memang udah terbentuk daripada si Rohma. Rohma ini belum. Cengkoknya bahkan nggak kelas marah. 6 sama sekali belum. Tapi karena di oke. SMP kita ikut bidang apa itu kayak ekstrakurikuler setiap hari Ekskul. latihan. Nah, terus dilatihnya kan yang akunya suara 2. Suara itu 2. jadinya itu Di kelas SMA, kelas 1.
Satu apa dua? Kelas satu. Satu Oh, ya. 4 tahun. Iya, baru jadi backingnya baru jadi vokalnya jadi Husna Nata, suaranya Nata, Rohma bisa lagu 2, terus setiap Rohma masuk suara 2, Husna bisa ngimbangi. Bisa ngimbangin. baru di situ dapat pertama kali the best vokal tuh di situ. Wih. Itu the best vokal tingkat apa itu? Di kabupaten nggak sih? Iya. Kabupaten. Wow. Masih kabupaten. Oke. 4 tahun tuh berarti ya kayak ngejar S1 loh Mbak Kembar ya. Iya. Iya. Iya, tapi memang untuk sekarang tambah matang lah ya. Tambah matang, tambah ya kalau misalkan diundang dadakan nggak harus latihan bisa lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Misalkan acara besok Isya nih diundangnya zuhurnya, berani lah ya, nggak ada 1 hari buat latihan vokal. Insya Allah. Insya Allah bisa. Iyalah, itu udah terbentuk banget. Tapi misalkan gini ya Mbak Kembar, kalau udah lama nggak latihan, nggak diolah gitu, terus masalah asupan makanan nggak dijaga, bisa ngerusak nggak ritme suaranya? Sebenarnya ada yang ngaruh, Ada yang enggak. Ada yang enggak. Tapi kalau kita enggak, kita makannya ya biasa, ya Biasa. makan es, makan gorengan gitu. memang Oh, paling berpengaruhnya kalau kebanyakan pedes, kebanyakan gorengan, napasnya jadi napas pendek. betul. Pendek. Kalau laki-laki itu kalau masa puber, nah itu harus terus bengong, Iya. itu teriak Iya, terus. biasanya bedah memang kalau Nah, puber. itu harus Oh. teriak terus. Apa kalau dari SMP ke SMA? SMA ya, Ya, benar. nah itu harus teriak terus karena Oh. kalau nggak diteriakin suaranya jadi kayak Apa ya? Geber. Geber ya. Geber. Apa sih geber bahasa formal? Pokoknya itulah. Suaranya nggak betul. Tapi kalau perempuan ya itu. Kalau kita yang penting setiap hari itu kayak ya nggak harus teriak-teriak gitu. Yang penting nyuara. apalagi kalau Bersuara. waktu Cengkoknya suara cengkok. waktu subuh itu Tapi kalau sekarang nggak sambil nyapu lah ya. Sambil gosok. Oh, sambil gosok. Piring. Semuanya sekarang malam. Semuanya. Lipat-lipat baju. Oke, Iya, oke, oke. semuanya. Menarik. Wow, ternyata nggak mudah ya teman-teman. Mau punya suara bagus. Nah, ini juga bisa membangkitkan gairah kita yang suaranya jelek-jelek. Ternyata memang bukan jangka pendek belajar biar suaranya bagus. iya Ini tadi aja biar bisa klop suara Mbak Rohma dan Husna ini butuh 4 tahun. Wow, luar biasa. 4 tahun ya itu tadi saya bilang. Sama kayak kita ngejar S1. Ya. Oke, menarik. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa? Kalau untuk masalah diundang nih, udah sampai mana sih? Jauhnya, kemudian pernah capek enggak atau pernah dimarah oleh siapa misalkan karena ganggu ngajinya? Sebenarnya ganggu enggak? Ganggu banget. Ganggunya Oh, ganggu. ganggu. Sebenarnya pengennya kita ya fokus di ngaji dulu Ngaji aja. dulu. Tapi nggak bisa kan. Pengennya Karena udah fokus. ya udah terjun di situ. Iya udah. Jadi Terus jegur lah kalau kata orang Jawa. pertama kali semua orang kenalnya suaranya bagus. Ya udah Terus, oh bener. Mulai dari yang deket Ditambah- sampai yang jauh. ditambah kita waktu SMP itu suka sering pramuka. Oh, aktivitas lapangan. Iya, Itu kita nggak merusak masuk suara ya? Enggak. Oh Cuma enggak. ngerusak tubuh. Oh iya, kalau itu iya. Iya, sepakat. Jadinya tapi harus punya benteng-bentengnya kayak gini. Aku capek karena aku mau aku yang namanya bertindakan harus ada Resiko. Resiko, bener. Nah, kalau aku mau bertindak yang itu, berarti Aku aku tetap harus pulang dari pramuka harus tetap ngaji. Harus tetap ngaji, Capek-capeknya bener. harus ngaji. Gitu. Pernah kita itu jobnya bertumpuk sampai kayak 1 bulan itu ada hari ini ada job, besok enggak, terus besok ada job lagi, terus enggak, job lagi enggak, job lagi gitu. Ya jangkanya itu enggak deket. Hari pertama di Tulang Bawang, terus Wow. pulang malam, iya. Tapi itu terus- pas liburan. Oh, pas liburan. Oke, oke. Enggak pas liburan. Habis itu terus selesai malam, pulang jam 2 itu ya. langsung dianterin. Jam 2 dianterin pulang. Jam 2 apa itu? Malam. Pagi lah ya. Iya, terus Wow. besoknya jadi lintasnya itu Tulang Bawang, Wayabung, Tulang Bawang lagi, Palembang, Palembang. terus pulang lagi ke semuanya ke sini dekat Putih banyak. Waktu itu kemana ya? Jauh ya, Dek, ya, Pokoknya- jauh banget itu. Capek banget. Masya Terus Allah. hari sampai 10 hari apa 7 hari itu hari terakhir dah sakit. Ngedrop. Iya. Itu kayaknya Capek. kayak apa ya?
disuruh istirahat secara paksa Iya. kalau udah sakit itu kan. Jadi kalau yang sebenarnya kalau yang di pondok sebenarnya kalau kita keluar terus sebenarnya kan banyak ya dari pondok-pondok lain juga ikut keluar Ikut, gitu, ya, ikut betul. andil dalam itu kegiatan Acara. itu. Pasti aku nanya, Mbak anak pondok? Iya. Kalau Mbak anak pondok, Mbak juga yang sering keluar-keluar gitu bukan? Mm-mm. Iya. Iya. Jadi yang ternyata di pondok manapun yang kasusnya kayak enggak cuma 1-2, makanya oh ya udah berarti kalau emang takdirnya kayak gini ya udah. ya udah resikonya, tapi pokoknya harus tetap fokusnya belajar, Iya. belajar. Ada tanggungan hafalan, ya udah Ya tetap setoran ya. Iya. Pernah sekali itu kita lomba di pesawaran. Wah, Kita tambah jauh berangkat- lagi itu. Kita Iya, berangkat dari pesawaran. jam pagi 7 jam 1:30, jam 1:30 berangkat sampai sana sama jam setengah 12. jam 10. Ya, itulah pokoknya Setengah siang 12. siap-siap bentar tampil nomor 2. Abis itu karena abis asar kan dulu dunianya kan abis asar. Iya, dulu Jadi sore sempat pulang, sore. Langsung pulang, pokoknya selesai lomba aku maunya pulang. Jadi waktu itu kita diambil sama orang Gajah Timur. Oh. Kita suka diambil orang Gajah Timur, lomba yuk, ayo gitu. Terus pulang, aku pokoknya habis lomba aku mau mau pulang karena nanti Soalnya ada tanggungan dunia. Jadi nggak nunggu pengumuman hasil dong? Enggak, jadi kita cuma di Taunya sana, itu di sana duhuran, lomba nomor 2, urat nomor 2 pulang Langsung pulang. terus ngaji kayak gitu. Kita sering kayak gitu, sering kayak gitu. banget. Pokoknya habis Capek, keluar kita alhamdulillah. harus ngaji. Keluar ngaji. Kalau mau bawa kita Ya, apa, tapi resikonya langsung nggak apa-apa, tapi nanti langsung mulangin. pulangin. Langsung pulang. Pokoknya tanggung jawab pulang pergi lah. Iya, harus tanggung jawab. Wah, luar biasa ya. Tapi memang ya semua harus menerima konsekuensinya ya. Kalau misalkan kita terfokus nih ngejar ngajinya misalkan terus menghilangkan bakat ya sayang juga gitu loh. Iya. Akhirnya kan mau nggak mau Mbak Kembar ya harus mencari waktu gimana caranya biar semuanya terlaksana nih. Ya benar-benar banget. Iya kan? benar banget. Mm-mm. Ya gimana nanti lah kan. Kebanyakan mikir kayak gitu toh. Dan memang ya itu konsekuensinya banyak juga kan teman-teman Mbak Kembar ini yang memang basicnya di kitab terus lomba, terus Ya. basicnya di hal lain lomba. Itu memang ya selain untuk syiar pondoknya juga kan untuk ngembangin bakatnya loh gitu. Iya. Kayak Mbak Roma Husnai nanti pasti nggak bingung kalau pulang. Apalagi kalau udah familiar di masyarakat luas, suaranya bagus, ulah diundang kemana-mana pasti. Nah, Amin. 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 Kalau amin berarti harapan ya. Iya, Oke. kalau boleh. Menarik. Oke, ini kan tadi diundangnya ya. Pernah rekaman nggak? Rekaman Yang di channel-channel TV nasional atau sosial media yang udah terkenal lah. sebenarnya kalau kita dari SMP, SMA itu banyak. kita itu sering banget ditawarin kayak Yuk, channel apa YouTube, channel apa itu tuh ya kita lihat channelnya dulu udah besar apa. Tapi kita memang nggak berani menanggung. kita masih fokus ngaji. di Ngaji. Nggak berani. Oh, Jadi iya. banyak yang kita tolak. Terus setelah kita lulus ini udah nggak kuliah, udah nggak lulus, udah nggak kuliah, udah nggak gaji, terus Fokus ngajar lah. fokus ngajar di pengabdi di pondok. Kita itu ya dapat undangan, pernah dapat undangan itu di TV, di Wah, TV mana? TVRI, keren. di acara Senada, TVRI Senada. TVRI itu udah termasuk nasional loh. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Heeh. Nggak tahu sih kok bisa sampai sana nggak kita nggak habis pikir. Kayaknya lama-lama Naga Suara ini ngundang nih. Tahu Naga Suara ya? Lagu-lagu kayak lagunya Wali Band itu kan melalui Naga Gawat Suara. ini ya. enggak. Sebenarnya dari sekarang masih banyak kayak YouTube yang kadang nge-DM di TikTok, di IG gitu. Tapi kita memang dari kita pribadi belum berani untuk lanjut ke jenjang seperti Iya, itu. belum berani Soalnya terlalu lepas lah. resikonya juga Besar. Besar banget. Satu membawa nama kita sendiri karena kita masih di pondok juga, kita bawa mau nggak mau membawa nama pondok. Nama pondok, Itu kita yang betul. nggak berani ngambil Betul resiko. banget. Semuanya harus tetap difikirkan Oke. matang-matang. Oke. Bisanya segitu ya udah bisanya segitu aja. Menarik. Sudah sebegitu terkenalnya ya berarti ya masalah suara ini. Enggak sih sebenarnya. Mungkin bisa dicoba ya Apa ya? nyanyi gitu.
Biar teman-teman pemirsa, iki tenan ora ngono kayaknya. Apa cuma cerita kesana kemari saja tanpa bukti kan? Ya silakan beberapa detik aja atau 1 menit atau 2 menit silahkan. Nggak usah refnya ya, cuma Boleh. sepil aja. Kita belajar bareng-bareng ya teman. Oke, Kita ini siap. kalau saya ini basicnya suara satu atau vokal utama, tapi kalau Rohma ini backing dia. Suara 2. Iya, Oke, langsung aja ya. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي محمد يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلا seperti Oke. dikit. Wah, merinding ya teman-teman. Pantas kok udah diundang sampai sekelas TVRI. Oke, next ya. Kayaknya makin banyak ini kita tanya-tanyanya. Dengar-dengar salah satu dari kalian ada yang jadi Bu Lurah atau ketua umum pengurus putri ya. Yang siapa ini? Yang Husna apa yang Rohma? Husna. Yang Husna. Alhamdulillah Husna ini selama mondok ya udah 2 tahun ini menjabat sebagai Lurah Putri. Ya minta doanya teman-teman semoga amanah. Biar istiqomah. Istiqomah. Ya kalau jatahnya pulang ya pulang. Nggak Oke, istiqomah oke, terus. oke. Pengen tahu nggak Kak Apip? Uniknya, ini aku kasih bocoran. Oke. Jadi dia lurahnya. Terus habis itu pernah Ada cerita lucu. Satu lucu. Kan anak nggak bisa bedain mana yang Husna mana yang Rahma. Oke. Hari santri lah. Waktu itu momennya hari santri. Sebenarnya banyak sih momennya. Hari santri itu Mbak Husna ini masih di kantor. Terus aku masih Keluar dia. masih keluar. Pada bawain baju putih sama kerudung hitam. Kerudung hitam. Kerudung putih. Cuman batin sebenarnya tuh kenapa toh kok pada bawain baju putih rok hitam? Terus habis ada yang tanya, Bu, benjing jamel Jilbab putih apa jilbab hitam? putih. Lah besok paginya kan putih semua itu. Habis itu pengurus berbingung. Loh, Kok jilbabnya jadi putih? Karena putih. karena ada informasi di surganya sekolah itu hitam. Hitam. Tapi karena Bu Lurah gadungan ini jadinya semuanya warna putih. Terus yang disalahin, Bu Lurah gimana kok jilbabnya kok putih lah? Nggak tahu lah gimana. Ternyata ya ini gara-garanya. Tapi misalkan salah satu dari kalian ada yang mendapat mandat atau perintah untuk keluar nih. Misalkan yang diperintah itu memang nggak mood lah. Mungkin bisa ngutus adik kandungnya ya. Bisa. Bisa ya? Kita memang dari dulu itu sering nggak Oh jobnya sering nggak diplomasi kayak gitu. Iya sering nggak dapet job Waduh. bareng juga sering. Terus kalau kita berusaha kayak seret apa nggak bisa. Begitupun dengan lomba-lomba yang ada. Kalau kita sering lomba, kalau lomba-lomba kok usahanya nggak bisa, itu mau nggak mau Rohma yang maju. Tapi identitasnya ganti nggak? Sampai sakitnya kita Identitasnya nggak ditukar? Nggak. Karena Ya, udah sama aja. Karena Oh, foto iya. KTP itu kita bener-bener sama. Nah waktu itu Oh. satunya sakit, harus tidak kan ke rumah sakit harus pakai kartu identitas KTP. Iya. Yang sakit Husna, KTP-nya KTP dia, identitas dia, semuanya dia yang nggak ketahuan biasa aja. Jadi KTP-nya dia ketinggalan di pondok. Jadi kalau lomba Unik kemana-mana, ya memang pakai identitas, tapi ya aman-aman. aman-aman aja. Karena bener-bener sama loh. Iya, kata orang Bener-bener sama. sebenarnya kalau bisa bedain itu beda. Kalau beda. Husna ini lebih bulat, kalau Roma ini enggak. Virus. Oke. Nah, kita penasaran nih, yang lahir duluan itu biasanya kalau kembar itu kakaknya atau adiknya? Kalau kembar itu di desa itu banyak. Sebenarnya di desa kita itu banyak kembar, tapi yang
lahir dulu itu pasti jadi adiknya. Terus Oh, yang gitu. lahir kedua itu jadi kakaknya. Tapi kalau Husna sama Roma ini enggak, Husna Roma ini yang lahir dulu Husna ya jadi kakak. Yang kakak, yang lahir kedua Jadi adik. ya jadi adik. Oh, mungkin pemahaman orang-orang desa atau orang-orang awam ya kalau kakak tugasnya dorong adiknya dulu mungkin ya. Ya, pernah ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau orang tua kami itu enggak terpatok seperti itu enggak. Selisih berapa menit sih? Kalau Upin Ipin kan 5 menit. Nah, kalau Kalau Roma Husna ini berapa menit? Ya. jadi ceritanya gini, Kak. Kak Pak. Pak aja. Pak. Jadi Husna ini lahirnya itu secara normal dari kepala dulu. Anteng aja kalau Husna mah. Iya, Bisa iya. dari kepala ke kaki, tapi kalau yang satu ini itu Dari kaki. kakinya Husna selesai langsung Dorong. itu Oh. langsung kakinya Rohmat. Apa namanya? Kak. Sungsang ya? Sungsang. Jadi Bener dari banget sini- sungsang. Oh alah, ya. Jadi Itu Rom- langsung ya? Langsung. Nggak ada selisih. Enggak. Jadi ada katanya kalau anak kembar itu resikonya kalau enggak satunya dua antara anak kembar ini yang satu enggak selamat atau dua ya Seremnya. ibunya jadi ibunya Husna sama Rohma ini selamat tapi ibu itu jadi punya jantung Waktu itu waktu itu tapi sekarang alhamdulillah Alhamdulillah udah sehat. Sehat kan sekarang? Alhamdulillah udah sehat. Berapa bersaudara sih kalian? kita 5 Oh 5, yang 3 kembar? Enggak, oh yang kembar cuma ini aja. ya 5 bersaudara ini yang pertama jadi Husna ini anak pertama Rohma anak kedua terus yang ketiga ini cowok yang sekarang masih mondok di Lirboyo. Lirboyo, oke. Terus yang keempat ini perempuan, dia juga mondok di Darussyafa'ah, masih kelas Darussyafa'ah. 2 SMP. Terus yang Oke. kelima ini kelas 2 2 SD. SD. 2 SD, Allah masih kecil banget. Iya, 2 SD. Oh, oke. Menarik ya teman-teman. Nah, dengar-dengar nih, Roma Husna karena mungkin sudah saking terkenalnya diolah vokal ya, punya suara emas, kemudian diundang kemana-mana, sampai katanya buat grup nasyid. Mungkin bisa di-spill dikit dong terkait identitas, sejarahnya, namanya apa. Mungkin nanti bisa teman-teman mau ngundang Iya. yang nikah, yang adiknya Oh, sunatan. iya. Langsung ke admin. Mungkin bisa diceritakan gimana sejarah awal, terus gimana apa ya kesulitannya lah. Dulu itu cuman ada memang kita itu punya semenjak kita udah bisa vokal tahu langkahnya bagaimana kita buat ekskul vokal dulu ekskul Sebenarnya vokal kalau biasa ekskul aja. vokal udah dari dulu ya udah dari tapi kan nggak ya udah cuman anak itu dibelajarin Sholawatan, gitu lagu-lagu aja ya. cengkok terus nanti naik tangga maksudnya nadanya makin naik terus turun gitu-gitu aja terus ada salah satu santri putri pondok Darussyafa'ah ini yang punya hajat yang nikahan. Oke. Nah karena di Jawa-Jawa ini kan udah FYP Kenal lah. nasyid Nasyid, gitu ya. akhirnya dia itu request bisa nggak kalau grup vokal ini dibuat-buat kayak gini-gini terus tak liatin dulu. Nah di Pondok Darussyafa'ah ini kan juga ada grup paduan suara sendiri. Jadi paduan suara sendiri terus yang pokoknya banyak. Terus nggak banyak tapi ya ada gitu aja lah. hadroh sendiri. Ada hadroh sendiri. Oke. Orangnya tuh beda-beda insya Allah. Terus nasyid sendiri. Nah dari paduan suara ini minta kok kayak padus tapi kok kayak gitu. Kayak Terus gitu. akhirnya Ustaz Samora ini belajar dulu. Ini tuh Milih orang-orangnya dulu. milih-milih orangnya, dilihat lagunya. Ternyata lagu-lagunya itu lagu gambus. Nah, lagu-lagu gambus ini Husna Rohma belajar dulu. Anak-anak ambil anak 15. Anak 15 ini diajarin. Coba, awalnya susah ya Dek ya, susah banget. Ya Allah, satu lagunya memang susah. Kedua, belajarin anaknya ini susah. Terus ketiga, ngapalin lagunya ini susah. Ya Allah. Ditambah istiqomahnya juga susah. Iya, Harus effort. iya. Terus Oke. habis itu terus jadilah kita cuman belajar dalam 1 bulan itu 40 lagu karena memang acaranya mepet ya. Awalnya cuman Oh, gitu. 40 lagu. Jadi Iya, kita 40 tampil dari lagu. jam 3 sampai jam 6 itu udah pertakaran 40 lagu-lagu, tapi yang dibawain itu nggak sampai 40 lagu. Banyak lah, belajar 1 bulan dapat 40 berarti kan prosentasenya
Satu hari lebih dari satu lagu. Iya, karena itu request mbak-mbak itu tadi yang pengen ngajak, jadi kita ngebut dalam 1 bulan itu. Terus kita tampil pertama itu apa ya, antusias yang lihat. Yang lihat itu kayaknya kayak bagus nih, bagus nih, bagus, kayak gitu. Terus akhirnya itu kita pulang dari acara itu yang nge-DM, yang sama yang ngechat chat Banyak. saya Wow. banyak banget. Terus Oke, tanya, oke. budgetnya berapa ini? Ini kayak mana ini? mana nggak pernah kan budgetnya berapa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan enggak, karena belum pernah ada di Darussafa ini, belum ada. Akhirnya saya sowan dulu, sowan tempat. Abah Handi izin ini Oke. boleh nggak ada langkah selanjutnya, boleh apa enggak? Kalau boleh nanti dibentukin grup, ekskul juga. Baik, pokoknya khusus lah. Khusus. Oke. Akhirnya terus Ternyata- sama Abah Handi boleh, tapi Batasi. batasi kalau 1 Oke. bulan itu dapat jobnya cuma 2 kali. 2. Jadi teman-teman yang mau ngundang, pokoknya kalau 1 bulan itu 2 Cuma kali. 2 kali. Jangan-jangan antriannya udah setahun ke depan penuh ini. Amin. Nah, Terus Oke. gongnya lagi Pak, kita diundang ke mana itu ya? seperti banyak. Seperti banyak. Kedua kali itu kita seperti banyak. Itu requestnya nggak cuman berapa jam, itu dari pagi sampai malam. Itu terus berlanjut itu. Terus berlanjut. Itu tantangan baru buat berapa? itu 150 lagu. Wah, Kita siapin dari An-Najwa itu 150 lagu. Dari situ hari karena sama. kita udah dapat izin dari dalam ya, Dek, ya, kita request. Akhirnya ini kumpulan sama anak ini mau dibuat grup apa ya namanya. Terus karena ini terus akhirnya tanya ke dalam sama Gus Gus Vicky. Gus Vicky. Gus Vicky ini merequestkan namanya itu An-Najwa. Masya Allah. Artinya apa sih itu? Apa deh? Lupa. Kalau aku nggak nanya. Rindu-rindu gitu nggak sih? Kerinduan. Biar bisa dirindukan terus gitu. Ya pokoknya itulah. Oke. Coba diliatin An-Najwa. Itu An-Najwa itu terus akhirnya kok bagus ya. Terus udah An-Najwa aja. Oh kita nggak, udah artinya kita nggak apa ya, nggak nyari. Cuman kalau dari dalam An-Najwa, ya udah Ya kita udah, nurut aja, betul. udah An-Najwa aja udah. Memang Gitu. prinsipnya santri kayak gitu sih. Ya, Pokoknya derek. derek aja udah. Ngikut aja nurut. Itu tantangan kedua itu kita boleh terus dapat dapat nama grupnya juga bisa udah. Akhirnya terus kita dapat job yang 1 hari sampai malam itu, masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Itu Tapi jelas amplopnya tebel dong. amin. Dari pagi sampai sore Iya. sampai malam ya. Berarti itu udah dua hari loh hitungannya harusnya. kita kira itu kita bakal gagal. Gagalnya takut karena kan kalau Penampilan. nasyid itu nggak bisa, kalau orang request itu nggak bisa. Jadi apa yang kita siapkan, iya. apa yang kita jadi Kalian hanya mendengar. aja. Mendengar aja. Mendengar saja. Jadi kita itu cari lagunya yang ya memang pokoknya yang seru-seru. Tapi ternyata dari kita pulang itu respon dari tetangganya itu semakin banyak, Luar malahan biasa. tambah luar Oke, biasa, oke, masya oke, Allah, oke. alhamdulillah. Terus tambah banyak yang ngechat, tambah banyak yang ini, terus akhirnya kita yaitu istiqomah An-Najwa ini tetap dibentuk. Dibentuk. Iya. Tapi kita 150 lagu itu kita selingin ada MC-nya. MC itu ada kata-kata mutiara. Nah, Iya. Untuk kita istirahat betul. Ya suluknya gitu. Oke. Ya alhamdulillahnya orangnya terhibur. Bagus katanya, lagunya enak. Ampun, Enak. Masya Allah. Kalau untuk alunan musiknya -1 ya? Atau di HP rekaman kan ya? Atau kita download. cuma download dari kan? YouTube. Iya -1 itu kayak gitu. Iya, benar-benar aja. cuman gitu. Cuman ya kendalanya laptopnya siapa gitu. Iya Ya, betul. siapa gitu. Jadi kita andalnya ya udah cuman flash disk aja. Oke. Seadanya dulu. Dan itu sudah diurut ya? Urutannya tahu ya? Atau sebunyinya nih musiknya baru kita nyanyi? Kita pakai daftar lagu. Jadi kita punya Oh. buku khusus grup An-Najwa itu udah Grup punya An-Najwa. buku, alhamdulillah udah punya buku, terus punya Oke. daftar lagunya. Jadi kita mau nyanyi pagi ini apa aja lagunya itu Udah tinggal ada, aja, kan, tinggal udah aja. ada halamannya, tinggal Oke. buka aja. Gini mungkin kan
Mbak Kembar ini kan alumni Setis ya. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan kita pengen minta rekaman atau recording khusus lagu himne dan mars Setis boleh lah ya. Oh, insya Oke. Allah. Kalau untuk budget nanti kita bisa hubungi Bu Vela. Nggak usah dibahas lah. Oke, keren. Tapi memang gini Mbak Kembar ya. Kita sekarang mulai bahas keilmiahnya nih. Ya. Karena kan siar agama Islam kita nggak cukup hanya dalil dengan ayat suci Al-Quran dan hadis kan. Harus dengan seni itu tadi, seni suara, seni sholawat. Pendapat Mbak Kembar gimana sih? Apakah se-impact dan sebesar itu pengaruhnya ketika ada seni sholawat, ada seni lagu-lagu religi biar bisa siar Islam itu meluas gitu loh. Pendapatnya gimana? Sangat penting ya. Sangat penting ya. Bu, gini, ada titik di mana orang itu nggak semuanya pintar dalam hal belajar. Belajar, oke. Kan setiap orang punya bidang masing-masing. Betul. Ada titik jenuhnya. Betul. Ternyata setelah kita pelajarin itu, kita bisa tilawah, nah setiap pulang kayak kita tadarus ya Dek Maya, itu kan alunan lagunya itu kan udah beda. Iya, betul. Sama yang lain-lain tuh beda. Ternyata didengar itu, oh ini enak ini. Nah Iya. kok makhorijul hurufnya bagus. Bagus. Kok nadanya kok enak gitu. Terus dari pandangan, khususnya ini belajar dari desa. Iya. Jadi kalau Alhamdulillah dulu di desa kita itu jarang banget ada yang mondok, ada yang mau ke pesantren. Itu dia hanya lomba-lomba di bidang sekolah negeri aja. Negeri. karena metro, dia Iya. kota pendidikan. Setelah diperkenalkan dengan adanya kayak, oh ini ternyata sholawat itu enak ya. Terus ternyata alunan Al-Quran itu kalau dilantunan seperti ini tambah enaknya. Terus dikenalkan juga kayak hadrohnya di sana. Iya. Terus banyak yang dari sekarang alhamdulillah banyak yang mondok. Jadi dilihat itu penting nggak penting? Sebenarnya penting, tapi ya benar hanya selingan aja, jangan jadikan itu patokan gitu ya. Ngaji itu prioritas. Prioritas, Harus, tapi kalau kita jenuh, Kita pancing boleh, dulu. kita pancing Oke. dulu. Ayo ini loh, Melalui seni lah ya. melalui seni, hadran dulu, kita vokal dulu, dan ternyata anak-anak ini di pondok itu seneng banget ya Dek ya. Dia menemukan titik kayak ada di mana kita itu harus ya seperti itu, refreshing. Refreshing, betul. Kalau kita anggap kita sebagai mentor gitu, mentor di pondoknya, kita bilang kalau kalian misalkan kalian udah bisa hadrohnya, coba ke bidang lain, ke MC-nya, MC. coba kalian beda ke lain, ke tilawahnya, jadi nggak cuma stuck di situ Di aja. satu bidang aja Coba, lah. Iya, betul. Pokoknya itu Berarti sebegitu pentingnya ya. Benar. ya enggak penting-penting banget, tapi ya penting. Penting, iya. pentingnya betul. cuma buat Selingan aja terus mancing anak Iya. itu tetap harus di pondok itu kamu nggak betah di sisi ngajinya, tapi kalau lihat ekskulnya itu jadi seneng. Jadi seneng, betul. Iya. Oke. Itu kalau di pondok, kalau di luar itu sangat ngaruh. Sangat menarik orang itu. Oh ternyata di pondok itu jadi kepo dulu. Nah Iya. dari seni itu orang itu jadi kepo dulu. betul. Orangnya kok bisa sih di pondok itu kok ada kayak gini itu gimana? Ternyata di pondok itu ngapain aja itu banyak yang seperti itu. Seru di sana. Ya, nah dari situ nanti kita dibumbu-bumbuin. Memang dari dulu emang kita gitu ya. Tukang membumbui Iya maksudnya. bumbuin. Oke. Diundang barang aja. banyak yang gitu. Kayak Dan memang selalu ada pro dan kontra ya Mbak Kembar kayak gitu. Apalagi iya. golongan umat Islam yang ekstrim banget. Misalkan kayak lantunan yang selalu kita suarakan itu kan mereka bilang, oh ini bukan sholawat nih, ini hanya buatan manusia. Mungkin Mbak Kembar pernah lah menemukan fenomena itu apalagi di sosial media. Itu ngeresponnya Mbak Kembar gimana caranya biar ya relax aja atau memang karena mereka belum tahu dalilnya atau memang belum tahu dasarnya? sebenarnya Kira-kira gimana? Aku kalau di pondok nggak tahu ya. Kalau di rumah itu sebenarnya bahkan NU itu kayaknya cuman kita. Oh, Ya banyak. malah minoritas. Iya. Ya, jadi banyak yang nggak sananya suka. itu malah Udah beda Salafi. pokoknya. Di sininya Pokoknya Muhammad
Muhammadiyah. Jarang kan kalau kayak gitu kan. Karena di metro kan banyak ya. Nggak Oh, yang memang cuma semuanya NU. sudah maju kalau di metro. Sama kayak Bandar Lampung. Kalau NU semuanya NU kayaknya susah. Susah, betul. Sedangkan NU itu banyak kanunya. Iya. Apa seninya Banyak banget. Gitu. Iya, betul, banyak banget. Nah, di situ kalahnya itu kita punya pancingan, dia nggak punya. Iya, Gitu. betul. Kita punya pancingan, kita bisa hadiran. Ya walaupun dia ada, tapi setidaknya selain itu kita ada seni seni hadrohnya Hadro ada, silat ada. Iya kan? ada. Oke. Oke, keren nih. Gue pokoknya bisa recommended banget teman-teman kalau misalkan nanti keluarganya ada acara atau ada agenda apapun nanti bisa ngundang Mbak Kembar Rohmah Husna. Nama lengkapnya Latifatul Husna dan Lutfiatul Rohmah. Nah, ini benar-benar kembar dan semuanya bagus teman-teman. Pokoknya nanti silahkan DM ke admin. Dan alhamdulillahnya memang mereka berdua ini alumni STISDA Lampung Tengah, jadi luar biasa. Oke, terima kasih ya. Mungkin hanya sebegitu saja yang bisa kita tanyakan. Next mungkin nanti bisalah kita undang lagi untuk membahas terkait lebih dalam lagi. Ataukah nanti memang mau buat grup paduan suara khusus kampus atau gimana. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, Mbak Rohmah Husna ini sering banget diundang di agenda tahunan di kampus kita untuk ngelatih padusnya. Ya karena memang mau siapa lagi dan Emang siapa lagi nggak ada. Nanti juga. iya. sebenarnya Kita tuh anak sampai turunnya itu udah kamu bisa. Sebenarnya kita itu udah ngajarin anak udah bisa, tapi dia mental untuk Ngajarin. jadi mentornya itu Iya, jadi mentornya belum ada. mungkin Oke. karena kita yang masih ada di sini. Jadi dia nggak berani. Dia nungguin kita boyong. Boyong. Oke. Dia berani gitu. Masih di pondok semua ya? Ya, alhamdulillah. Satunya Satunya sudah. Oh, ini kebetulan memang hadir ke pondok atau Ya, Ya. Mas. ikut ngaji puasa. Ya. Masya Allah. Oke, pokoknya terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara podcast TISDA Lampung Tengah kita. Mudah-mudahan berkah dan sukses selalu. Amin. Bisa amin. seterkenal Ceng Zam-Zam. Oke. Dulu kan sempat viral dan Iya. Dan semoga terkenal aja ya. Amin, nggak cuma amin. nyanyinya, tapi Amin. ngajinya juga ya. amin. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan podcast TISDA Lampung Tengah edisi khusus syiar melalui budaya seni Islam. Mungkin next nanti kita akan bisa menghadirkan narasumber lain yang lebih kompeten dan lebih fokus di bidangnya. Oke, untuk informasi PMB teman-teman nanti bisa DM admin dan teman-teman nanti terkait prodi yang diambil ada hukum keluarga Islam, ada ekonomi syariah, pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pendidikan agama Islam. Oke, see you next time teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.